Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Indonesia F1A0191137 ingin menjelaskan dan melanjutkan asistensi 2 tugas besar struktur kayu. Di mana pada asistensi 2 untuk batang vertikal agar dikontrol juga terhadap gaya tekan yang bekerja sebesar min 4.306,64 kg. Nah, berikut untuk batang vertikal maksimum tekannya yang dimaksudkan. Selanjutnya, untuk perhitungan dimensi kuda-kuda. Pertama, kita melihat pada batang atas atau pada batang atas terdapat batang tekan, sehingga diketahui KE-nya sama dengan 1 karena tumpuannya sendi-sendi. Terus untuk PU-nya 10.437,98 kg pada batang A7, di mana L1 ini adalah panjang batang A7, yaitu 1,0392 meter atau 1039,2 mm. Selanjutnya L2, di mana L2 adalah setengah dari L1, yaitu 0,5192 meter atau 519,2 mm. Untuk kode mutu kayu yaitu E18, E-nya adalah 18.000 MPa, untuk E-nya 9.000 MPa. Untuk FC di sini 15,3 diperoleh dari tabel kode batang tekan berikut, yaitu 15,3. Untuk D1 di sini saya mencoba menggunakan batang dengan besar 10/12. AG rumusnya adalah D1 dikali D2, sehingga AG-nya adalah 12.000. Pertama, kita menentukan panjang efektif kolom atau LE, di mana rumus LE adalah KE dikali L1. Nah, nilai KE di sini adalah 1 karena ujung batang sendi-sendi. Maka 1 dikali panjang L1 yaitu 1039,2 mm. Sehingga LE1-nya yaitu 1039,2 mm. Selanjutnya LE2 KE dikali LE2 sehingga 519,2 mm merupakan LE2-nya. Kedua, kita menentukan rasio kelangsingan atau LE per D. Pertama, LE1 per D1, di mana telah kita ketahui LE1-nya yaitu 1039,2 dibagi dengan D1-nya atau tinggi kayu atau H kayu, yaitu 120, maka diperoleh nilai LE1 per D1 yaitu 8,66. Sama halnya dengan LE1 per D1, LE2 per D2 diperoleh nilai 5,196. Sehingga diambil nilai LE per D yang terbesar, yaitu LE per D 8,66. Lebih kecil sama dengan 50, sehingga oke. Ketiga, menentukan faktor-faktor koreksi. Berikut faktor-faktor koreksinya. Dan keempat yaitu menghitung kuat tekan FC terkoreksi. Pertama, kita menghitung kuat tekan sejajar serat. FC dengan rumus FC sama dengan 0,8 dikali FC tabel. Di mana FC tabel seperti yang telah diketahui tadi yaitu 15,3. Maka FC-nya yaitu 12,24 MPa. Selanjutnya, kuat tekan mutu B atau lambda. Rumusnya itu 0,75 dikali sejajar FC sejajar serat. Sehingga diperoleh nilai 9,18 MPa. Sehingga FC terkoreksi dengan rumus FC dikali CM dikali CT dikali CF dikali CI.
di mana FC-nya yaitu 9,18, CM-nya yaitu 0,8, CT-nya itu 1, dan CF1 dan CI-nya 0,8. Sehingga diperoleh nilai FC terkoreksi yaitu 5,875 MPa. Yang kelima, kita menghitung faktor stabilitas kolom atau CP. Sebelum menghitung CP, kita menghitung terlebih dahulu yaitu FCE. Dengan rumus 0,822 dikali E min per LE per D kuadrat. Di mana LE per D ini yang telah kita peroleh itu LE per D yang terbesar. Sehingga diperoleh nilai FCE yaitu 98,646 MPa. Selanjutnya, untuk CP dengan rumus 1 ditambah dalam kurung FCE per FC terkoreksi, tutup kurung per 2C dikurang akar dalam kurung 1 plus FCE per FC terkoreksi per 2C kuadrat. Min FCE per FC terkoreksi per C. Sehingga diperoleh nilai CP yaitu 0,988. Selanjutnya, kita menentukan kapasitas tekan terkoreksi. Kuat tekan terkoreksi atau FC aksen dengan rumus FC dikali CM dikali CT dikali CI dikali CP dikali KF dikali θC dikali lambda. Sehingga diperoleh nilai FC aksen yaitu 10,027 MPa. Selanjutnya, kapasitas tekan terkoreksi atau P aksen dengan rumus FC aksen dikali AB, di mana FC aksennya telah kita peroleh yaitu 10,027 dikali dengan AG, di mana rumus AG tadi yaitu D1 dikali D2, sehingga diperoleh nilai P aksen yaitu 12.032,41 kg. Di sini syaratnya yaitu PU lebih kecil atau sama dengan P aksen, di mana PU-nya adalah beban yang diterima oleh batang A7 di sini, dan P aksennya telah kita hitung yaitu 12.032,41. Sehingga benar jika PU lebih kecil atau sama dengan P aksen, maka oke. Selanjutnya, kita mencari pada batang bawah. Batang bawahnya yaitu batang tarik. Diketahui di sini yaitu TU 10.187,63 kg pada batang B5. Mana kita ketahui nilai maks tariknya yaitu pada batang B5. Selanjutnya L1-nya yaitu 1,0392 meter diubah ke milimeter. L2-nya yaitu setengah L1 yaitu 0,5196 meter. Selanjutnya FT-nya untuk FTE 18 yaitu 15,3. Sehingga untuk D1-nya saya di sini mengasumsikan yaitu 10/12 dan D2-nya itu 10 cm atau 100 mm. AG rumusnya di sini yaitu D1 dikali D2 sehingga nilai AG yaitu 12.000 mm persegi. Untuk nilai AN rumusnya yaitu AG per 1,25 sehingga diperoleh nilai 9.600 mm persegi. Pertama, kita mencari faktor koreksi. Berikut data faktor koreksinya. Kedua, kita menghitung kuat tarik terkoreksi. Pertama, dari kuat tarik terkoreksi, kita menghitung kuat tarik sejajar serat terlebih dahulu dengan rumus 0,8 dikali FT tabel. Mana FT tabelnya ini telah kita ketahui yaitu 15,3. Maka diperoleh nilai FT yaitu 12,24 MPa. Selanjutnya, kuat tarik mutu B. Dengan rumus 0,75 dikali FT sejajar serat. Berikut FT sejajar seratnya yaitu 12,24 sehingga nilai lambda yaitu 9,18 MPa.
Selanjutnya, kuat tarik terkoreksi atau FT action. FT action diperoleh dari rumus FT dikali CM dikali CT dikali CF dikali CI dikali KF dikali theta T dikali lambda. Maka diperoleh nilai FT action yaitu 12,69 MPa. Yang ketiga, kita menghitung tahanan tarik terkoreksi atau T action. T action dengan rumus yaitu FT action dikali AN, di mana nilai FT action-nya yang telah kita peroleh tadi yaitu 12,69 dan nilai AN-nya sudah kita hitung juga yaitu 9.600. Sehingga diperoleh nilai T action yaitu 12.182,815 kg. Di sini syaratnya yaitu TU lebih kecil atau sama dengan T action. Di mana nilai TU tadi yang telah kita ketahui yaitu 10.187,63 lebih kecil atau sama dengan dari T action yaitu 12.182,815 kg, sehingga oke. Selanjutnya kita mencari batang diagonal. Pada batang diagonal dapat batang tarik. Di sini diketahui TU-nya yaitu 3.842,97 kg. L1 pada batang D2 yaitu 1,0202 meter. L2-nya yaitu L setengah dari L1, maka 0,5101 meter. FT-nya yaitu 15,3, D1-nya 120. Seperti tadi saya asumsikan 10/12 dan nilai AG-nya yaitu 12.000. Nilai AN-nya AG per 1,25 sehingga diperoleh nilai 9.600 mm persegi. Selanjutnya berikut data faktor terkoreksinya. Kedua, menghitung kuat tarik terkoreksi seperti yang telah kita hitung sebelumnya. Diperoleh nilai faktor tarik terkoreksi yaitu 12,69 MPa. Selanjutnya kita menghitung tahanan tarik terkoreksi yaitu T action. T action-nya dengan rumus FT action dikali AN diperoleh nilai 12.182,815 kg. Syaratnya di sini yaitu TU lebih kecil sama dengan T action, di mana TU-nya adalah 3.842,97 lebih kecil atau sama dengan 12.182,815 kg. Oke. Mengapa di sini jauh sekali bedanya? Di sini saya menggunakan batang dengan dimensi 10/12 agar lebih saat pemesanan bisa lebih mudah dengan. Selanjutnya kita mencari perencanaan batang vertikal. Pada batang vertikal terdapat batang tarik dan juga ada batang tekannya. Pertama kita menghitung dulu batang tariknya, di mana TU-nya adalah 9.931,60 kg pada batang V6 dan L1-nya yaitu 1 meter, mohon maaf ini salah tulis. L2-nya yaitu setengah LI yaitu 0,5, ini juga meter. FT-nya yaitu 15,3. D1 dan D2-nya di sini saya tetap menggunakan dimensi 10/12. AG-nya 12.000 dan AN-nya 9.600. Data faktor terkoreksinya. Selanjutnya kuat tarik terkoreksinya seperti yang di atas yaitu 12,69 MPa. Tahanan tarik terkoreksinya yaitu T action sama dengan FT action dikali AN, di mana diperoleh nilai yaitu 12.182,815 kg. Di mana syaratnya di sini yaitu TU lebih kecil sama dengan T action, di mana TU-nya adalah 9.931,6 lebih kecil sama dengan 12.182,815. Sehingga ini sudah oke. Selanjutnya pada batang vertikal batang tekan. Di mana di sini
KE-nya adalah 1 karena merupakan sendi-sendi, dan PU-nya yaitu 4.306,64 pada batang V1. Negatif di sini hanya menggunakan, negatif di sini hanya menyatakan tekan. Nah, untuk nilai E18 yaitu 18.000 MPa, untuk E-nya yaitu 9.000 MPa, L1-nya 1.000 mm, L2-nya setengah dari L1 yaitu 500 mm. Dan D1 dan D1-nya untuk dimensinya saya tetap menggunakan 10/12. Sehingga diperoleh nilai AG yaitu 12.000. Pertama kita menentukan panjang efektif kolom atau LE. LE rumusnya yaitu KE dikali L, di mana nilai KE ini adalah 1 karena sendi-sendi. Sehingga diperoleh nilai LE1 yaitu 1000 mm dan LE2 yaitu 500 mm. Kedua, kita menentukan rasio kelangsingan LE per D. Di sini LE1 per D1, maka 1000 dibagi 120 yaitu 8,33. Dan LE2 dibagi dengan D2 diperoleh nilai 5. Diambil LE per D yang terbesar, yaitu 8,33. Selanjutnya menentukan faktor-faktor koreksinya. Berikut untuk faktor koreksinya, yaitu CM-nya 0,8, CT 1, CF-nya 1, KF 2,4, Theta C 0,9, Lambda 0,8, dan CT 0,8. Selanjutnya, menghitung kuat tekan FC terkoreksi atau kuat tekan terkoreksi. Pertama, kuat tekan sejajar serat. Untuk FC-nya dengan rumus 0,8 dikali FC tabel, sehingga diperoleh nilai 12,24 MPa. Kuat tekan mutu B atau lambda diperoleh dari rumus 0,75 dikali FC sejajar serat, yaitu diperoleh nilai 9,18 MPa. Sehingga FC terkoreksinya yaitu 5,875 MPa. Selanjutnya kita menghitung faktor stabilitas kolom atau CP. Sebelum menghitung CP, kita terlebih dahulu menghitung FCE-nya dengan rumus 0,822 dikali E minimum per LE per D pangkat 2. Sehingga diperoleh nilai FCE yaitu 106,531 MPa. Dan kita menghitung nilai CP-nya yaitu dengan rumus 1 ditambah dalam kurung FCE per FC terkoreksi per 2C dikurang akar 1 ditambah FCE per FC terkoreksi per 2C min FCE per FC terkoreksi per C, sehingga diperoleh nilai CP yaitu 0,989. Kemudian kita menghitung kapasitas tekan terkoreksi. Pertama kita menghitung FC aksennya dengan rumus yaitu FC dikali CM dikali CT dikali CI dikali CP dikali KF dikali Theta C dikali lambda, di mana FC-nya telah kita peroleh yaitu 9,18. Ini adalah data faktor terkoreksinya, sehingga diperoleh nilai FC aksen yaitu 10,037 MPa. Selanjutnya kapasitas tekan terkoreksi atau P aksen. Mana rumusnya adalah P aksen sama dengan FC aksen dikali AG. FC aksen telah kita peroleh yaitu 10,037 dikali nilai AG yaitu 12.000, sehingga diperoleh nilai P aksen yaitu 12.043,91175 kg. Di mana syaratnya di sini yaitu PU lebih kecil atau sama dengan P aksen. Di mana PU-nya di sini yaitu 4.306,64 lebih kecil atau sama dengan 12.043,91175 kg. Oke. Sehingga pada dimensi kuda-kuda di sini
pada batang atas dengan dimensi 10/12, batang bawah 10/12, batang diagonal 10/12, dan batang vertikal 10/12. Mengapa di sini saya menggunakan dimensi batang yang sama? Karena untuk mempermudah dalam pemesanan dimensi kuda-kuda. Sekian asistensi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.